Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, ini edisi spesial untuk melengkapi pembelajaran kita bersama tentang PPh pasal 21. Rekan-rekan semua, sebelum membaca atau belajar ini, kalian harus sudah memahami dulu di video sebelumnya, tapi saya unggah di KLC, yaitu tentang kedudukan pemotongan dan pemungutan PPh terhadap kewajiban PPh pada akhir tahun, biar kita tahu bahwa output itu mempunyai kedudukan atau mempunyai peran atau punya posisi dalam pemenuhan kewajiban pada akhir tahun, yaitu ada yang menjadi kredit pajak dan tidak menjadi kredit pajak. Baik, kita akan masuk ke PPh pasal 21. Nah, ini kupan dari PPh pasal 21 agak banyak ya, ada ini penerimanya, ada pegawai dan seterusnya. Nah, itu kita akan belajar ini semua, tetapi RPS kita membatasi untuk hal-hal tertentu saja. Nah, kalian cek di RPS mana yang menjadi cakupan pembahasan kita, mana yang tidak ya. Contohnya yang tidak adalah ini. Yang ini tidak kita maaf, sebentar. Saya nyalakan dulu. Ya, yang ini tidak, ini tidak. Kalian bisa belajar sendiri. Aduh, maaf ya. Nah, yang ini. Nah, ini tidak. Oke. Baik, saya lanjutkan pembahasan kita. Apa itu PPh pasal 21? Ya. PPh pasal 21 itu adalah sebuah pemotongan. Jadi pemotongan berarti ada pemotong nanti di sini. Yang memotong siapa? Nanti kita bahas pemotong PPh pasal 21. Nah, dipotong atas apa? Yang berikutnya adalah atas penghasilan. Dikatakan di sini penghasilan. Nah, penghasilannya apa? Penghasilan terkait dengan pekerjaan, ya, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berarti ada unsur di sini penghasilan. Penghasilan karena apa? Karena ada pekerjaan, ada jasa, atau kegiatan. Apapun itu wujudnya, itu asalkan itu merupakan penghasilan sehubungan tadi, itu akan dilakukan pemotongan. Jadi unsurnya pertama pemotong, kedua penghasilan, yang ketiga ini harus diperhatikan, yaitu yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri. Ya, jadi orang pribadi. Kalau yang menerima penghasilan adalah badan, itu tidak dipotong PPh pasal 21, tetapi PPh 23 nanti ya. Nah, ini pasal 21 itu pasti dikenakan terhadap orang pribadi dalam negeri. Ya, dalam negeri. Berarti kalau orang pribadinya luar negeri bukan pasal 21 tapi pasal 26. Nah, nanti kita bahas sekilas. Itu tiga kuncinya harus dipahami. Nah, pertama kita masuk adalah pemotong PPh pasal 21. Pemotong. Ini pihak ini melaksanakan fungsi withholding system. Dia diamanahi oleh negara, untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi. Yang pertama, siapa pemotong PPh pasal 21? Yaitu adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Nah, nanti berarti pertama ini adalah pemberi kerja, yang kedua ketika dia membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan atau apapun ya, sehubungan karena orang tersebut atau pihak tersebut memberikan karena bekerja kepada dia, maka pemberi kerja tersebut harus memotong PPh pasal 21. Nah, yang bekerja kepada pemberi kerja itu bisa pegawai, bisa bukan pegawai. Berarti nanti kita harus pahami apa beda pegawai dan bukan pegawai. Nah, pemberi kerja itu bisa orang pribadi, bisa badan. Artinya tidak harus badan selama dia punya pegawai, dan dia memberikan penghasilan, artinya memberikan gaji contohnya, maka orang pribadi itu pun ketika membayar gaji wajib memotong PPh atas gaji yang diberikan. Oke, ini skemanya. Jadi orang pribadi dan badan ya memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain misalkan bonus, stunting, gratifikasi dan sebagainya kepada pegawai atau bukan pegawai. Jadi
pegawai itu siapa? Pegawai itu secara singkatnya adalah orang yang bekerja kepada dia, mendapatkan bisa berdasarkan kontrak, bisa berdasarkan perjanjian, bisa sifatnya bulanan, bisa berdasarkan produk dan sebagainya ya. Nanti kita bahas di belakang. Kalau bukan pegawai berarti hubungannya itu setara ya. Jadi bukan bawahannya si pemberi kerja. Contohnya dia konsultan dan sebagainya. Jadi biasanya bekerjanya berdasarkan sebuah proyek tertentu. Itu bukan pegawai. Mari kita lanjutkan. Ini contoh CV Kokoh Jaya. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, memiliki 4 orang pegawai tetap yang gajinya dibayar bulanan. Apakah CV Kokoh Jaya pemotong PPh pasal 21? Ya, betul, karena dia adalah pihak yang memberikan penghasilan berupa gaji kepada pegawai ketika pegawainya menjalankan pekerjaannya. Oke, kemudian Heru Setiawan, PNS, menyewa jasa notaris saudara pada saudari Dewi Papa untuk mengurus sertifikat tanah yang dibelinya. Biaya notaris yang dikeluarkan Heru Setiawan adalah 8 juta. Apakah Heru Setiawan pemotong PP pasal 21? PP pasal 21? Nah, ini belum kita bahas, tetapi ini Heru Setiawan dia tidak mempekerjakan si saudara Dewi Papa atau saudari Dewi Papa. Dewi Papa itu dia posisinya setara dengan Heru Setiawan. Heru Setiawan dia adalah konsultan. Nah, si Heru Setiawan bukan merupakan pemotong karena dia PNS, bukan merupakan pemotong PPh pasal 21. Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi dalam hal ini Heru Setiawan bukan pemotong. Artinya Heru Setiawan tidak memotong penghasilan yang diterima oleh notaris tersebut. Berikutnya, pemotong PPh pasal 21 yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan bebas. Ya, ini misalkan saya bekerja di PKN STAN, bendahara PKN STAN memotong atas gaji saya, honorarium saya, tunjangan saya, atau apapun yang memang itu objek pajak. Berikutnya, ini contoh lagi. Ada 30 orang OBCS yang bekerja di KPP Pertama Jakarta Setiabudi 2. OBCS tersebut disediakan oleh PT Kerjasama. Sesuai dengan perjanjian antara KPP Pertama Jakarta Setiabudi 2 dan PT Kerjasama, OB dan CS mendapatkan gaji tiap bulan sebesar 2,5 juta. Nah, apakah di sini pemotong PPh pasal 21? Nah, kita harus lihat siapa yang membayarkan uang atau gaji atau upah kepada penerima penghasilan. Kita lihat ya. Oke, ternyata OBCS tersebut disediakan oleh PT Kerjasama. Kemudian sesuai dengan perjanjian antara mendapatkan gaji tiap bulan sebesar 2,5 juta. Nah, ini kalau yang memberikan penghasilan, yang menggaji itu adalah yang menggaji OBCS-nya itu adalah PT Kerjasama, maka PT Kerjasamalah yang memotong PPh pasal 21 ketika membayarkan gaji kepada OB dan CS-nya. Nah, KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 dia itu memberikan, nah ini saya gambarkan aja ya, KPP ini Kerjasama, PT Kerjasama, ini ada OBCS ya. KPP-nya ketika memberikan jasa atas penyediaan penyediaan tenaga kerja, itu memberikan uang ya, rupiah ya. Itu memberikan rupiah, KPP-nya memotong PPh 23. Tetapi kalau PT Kerjasama membagikan gaji itu yang dipotong adalah PPh 21. Jadi PT Kerjasamalah yang memotong gaji OBCS-nya dengan PPh pasal 21. Kita lanjutkan. Paguyuban pegawai Direktorat Jenderal Pajak memberikan THR kepada OB dan CS. Uang THR tersebut berasal dari pemotongan ada insentif misalkan setiap pegawai. Masing-masing OB dan CS tersebut menerima THR sebesar 1,5 juta serta mukena dan sarung. Nah, apakah paguyuban itu adalah pemotong PPh pasal 21? Bukan. Paguyuban itu dia tidak berbadan hukum, tidak berbadan
Jadi dia hanya kumpulan orang saja yang belum menjadi subjek pajak, ya, sehingga pemberian tersebut itu tidak dipotong PPh pasal 21. Dan juga dilihat uangnya itu sebenarnya cuma uang yang dikumpulkan dari rekan-rekannya, kemudian dibagikan kepada OB dan CS. Pemotong PPh pasal 21 berikutnya adalah dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Jadi ada unsur di sini dana pensiun, ada badan lain, ya. Dana pensiun itu membayarkan uang pensiun, ya. Badan lain contohnya itu adalah BPJS. Apa itu uang pensiun? Tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan hari tua. Jadi maksudnya adalah dana pensiun ketika membayarkan uang pensiun juga memotong PPh pasal 21. Pensiunan kena juga. Kemudian BPJS juga sama ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja ketika dia membayarkan hal sejenis itu juga memotong PPh pasal 21. Pak Agus, orang PNS, ini contoh ya, pensiun tanggal 1 April, saat pensiun memberikan PT Taspen itu perusahaan yang mengelola dana pensiun untuk PNS, memberikan pesangon sebesar 250 juta. Maka PT Taspen itu adalah pemotong PPh pasal 21. Pak Agus mendapatkan uang pensiun dibayar PT Asabri melalui transfer rekening di BRI. Oke, ini Pak Agus yang bawah, berarti ini pensiunan TNI Polri ya. Nah, pemotongnya siapa ya? PT Asabri. Oke, baik. Pemotong PPh pasal 21 berikutnya adalah, ini kita lihat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti orang ini bukan karyawan. Kenapa? Karena dia melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha kemarin contohnya adalah ya orang punya usaha, misalkan jualan kopi, jualan mie gitu ya, jualan komputer, jualan HP, pulsa, servis sepeda motor dan sebagainya. Pekerjaan bebas itu terkait dengan keterampilan skill khusus, contohnya akuntan, konsultan, dokter praktik dan sebagainya. Atau badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sebenarnya jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi ada orang pribadi atau badan gitu ya, kemudian dia menggunakan jasa seseorang, maka ketika membayar jasa tersebut, maka orang pribadi atau badan itu harus memotong PPh pasal 21. Nah, ini ada sebuah contoh, ada organisasi internasional yang dikecualikan. Maka pemotong PPh pasal 21 dalam hal ini itu adalah selain yang dikecualikan. Jadi ada organisasi internasional yang tidak dikecualikan. Kalau organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong, berarti dia tidak perlu memotong. Tetapi kalau organisasi internasional itu tidak dikecualikan, maka dia harus memotong PPh pasal 21. Tapi rata-rata memang organisasi internasional, nanti ada daftarnya panjang, nggak usah dihafalkan, dilihat saja bahwa ada daftar organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong. Nah, yang dikecualikan itu contohnya UNHCR, ini dikecualikan. UNIC, UNICEF, UNESCO dan seterusnya dikecualikan. Nanti kalian bisa lihat di PMK 156 2015. Tuh ya. Kemudian ini sebuah kasus, Heru Setiawan adalah seorang pemilik toko bangunan. Oke. Pemilik toko bangunan berarti Heru Setiawan itu adalah memiliki usaha. Ya, karena dia memiliki toko bangunan. Itu clue-nya kayak gitu. Padahal tadi orang yang memiliki usaha itu adalah, walaupun orang pribadi, dia adalah pemotong PPh pasal 21. Menyewa jasa kantor akuntan publik Papa, Popo, dan rekan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik ini OP atau badan? Itu pertanyaannya. Nah, ini badan.
Jadi dia menyewa jasa sebuah badan untuk membuat laporan keuangan. Kantor akuntan publik Papa, Popo, dan rekan menugaskan saudara Dewi Papa untuk menangani hal tersebut. Oke, kita gambar. Jadi ini Heru Setiawan. Ini kemudian ada KAP. Ya. Jadi ini jasa. Jadi kontraknya adalah ini bayar rupiah si Heru Setiawan, membayarkan rupiah. KAP-nya memberikan jasa laporan keuangan. Tetapi KAP-nya kemudian minta tolong salah satu stafnya atau tenaga ahlinya, yaitu Dewi Papa. Dewi Papa kemudian memberikan jasa kepada si Heru Setiawan. Ya, Dewi Papa ini berarti kan karyawannya atau stafnya atau tenaga ahlinya KAP. Berarti Dewi Papa itu dibayar oleh si KAP-nya gitu. Jadi Dewi Papa mengerjakan ini mengerjakan jasa laporan keuangan atas nama kantor akuntan publik. Mari kita lihat mana pemotong PPh pasal 21. Kalau dalam hal ini berarti si Dewi Papa ketika menerima penghasilan dari KAP, dia dipotong PPh pasal 21 di sini. Tetapi ketika Heru Setiawan membayar jasa akuntan publik, yaitu jasanya kepada si KAP, dia membayar membayar jasanya, dia memotongnya adalah PPh 23. Itu jika si Heru Setiawan nanti sudah ditunjuk sebagai pemotong. Begitu. Jadi PPh pasal 21-nya itu di sini nih. Si KAP ketika membayarkan kepada si Dewi Papa. Begitu. Berikutnya ya, kita hapus yang tadi. Ada Anita yang merupakan pegawai magang di Indomaret yang dimiliki oleh terwaralaba CV Raya. Setiap bulan Anita mendapatkan honor sebesar berapa itu? 1,5 juta. Nah, berarti honornya si Arnita itu dipotong PPh pasal 21 oleh si CV Raya. Gitu. Berikutnya, pemotong PPh pasal 21 berikutnya adalah penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan itu berarti ya misalkan pihak-pihak ini itu melakukan suatu kegiatan yang diikuti oleh orang lain atau orang pribadi. Contohnya adalah kegiatan lomba, kegiatan festival dan sebagainya, yang kemudian dari kegiatan tersebut dia memberikan imbalan kepada peserta. Maka unsur di sini adalah penyelenggara kegiatan, ada imbalannya, ada yang terima. Tuh. Penyelenggara kegiatannya, penyelenggaranya itu bisa orang pribadi dan badan. Kemudian yang terima ini peserta kegiatan. Kalau merupakan objek pasal 1 harus orang pribadi. Jadi di sini ada unsur penghasilan yang diberikan. Kita berikan contoh. Misalkan KPP Pertama Bojonegoro mengadakan lomba menyanyi. Pemenang lomba tersebut mendapat hadiah 2 juta. Maka dalam hal ini pemotongnya adalah si KPP Pertama Bojonegoro. Ya, kemudian ada objek pajaknya berupa hadiah. Yang nerima yaitu pemenangnya itu adalah yang dipotong. Jadi ini kita tegaskan lagi kata kunci. Konsep kunci untuk PPh pasal 21 adalah pertama, pemotong PPh pasal 21 itu ada badan, ada orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Mereka memberikan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau pembayaran pensiun kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Saya garis bawahi atau saya kotakin tebel lagi. Yang dimaksud di sini adalah penerima penghasilannya harus orang pribadi dalam negeri. Maka dia kena PPh pasal 21.
Kalau yang menerima itu badan, bukan pasal 21, tetapi PPh pasal 23. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan, ini pihak-pihak yang bukan pemotong PPh pasal 21, yaitu kantor perwakilan negara asing. Nah, contohnya ya kedutaan besar Australia yang berada di Indonesia, kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia atau di Jakarta, itu kantor perwakilan negara asing yang bukan pemotong PPh pasal 21. Maknanya apa? Maknanya ketika ada staf kita, warga negara Indonesia yang bekerja di kedutaan besar tersebut, dia tidak perlu dipotong PPh pasal 21 gajinya oleh si kantor perwakilan negara asing. Asik ya? Kelihatannya asik, tetapi ingat, tidak dipotong pajak oleh pemberi kerja bukan berarti dia tidak punya kewajiban sendiri. Nah, dia punya kewajiban self-assessment untuk melaporkan penghasilannya. Jadi tetap kalau ada warga negara Indonesia yang bekerja di kantor perwakilan negara asing yang dia tidak dipotong PPh pasal 21, kewajiban dia untuk melaporkan sendiri penghasilannya melalui mekanisme self-assessment, yaitu SPT tahunan. Itu akan kita bahas di semester berikutnya. Kemudian bukan pemotong adalah organisasi internasional yang ditetapkan oleh PMK. Ya, ini ada daftarnya tadi yang disampaikan di depan. Di sebelumnya tadi ada PMK sekian. Itu bisa dilihat ada UNESCO dan sebagainya. Ya. Kalau bekerja di situ kita tidak dipotong PPh pasal 21, ya tadi sama dengan di atas tadi, kita lapor sendiri melalui mekanisme self-assessment SPT tahunan PPh di akhir tahun. Kemudian bukan pemotong berikutnya adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, panjang ya. Simpelnya adalah, nah, saya ambil contoh, saya adalah orang pribadi, ini ya, saya orang pribadi, tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Saya PNS, maka saya tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Saya mempekerjakan tetangga saya misalkan, atau orang yang membutuhkan, untuk membersihkan halaman rumah saya setiap hari. Nah, jadi dia membantu saya melakukan pekerjaan rumah tangga atau apapun itu yang bukan merupakan usaha saya, bukan merupakan pekerjaan bebas saya. Jadi dia cuma bantuin rumah gitu aja ya. Kalau bahasa simpelnya, ini ada orang ya punya asisten rumah tangga atau punya pembantu lah gitu ya, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Nah, saya ketika memberikan gaji, upah atau apapun kepada asisten rumah tangga tersebut, itu tidak perlu memotong PPh pasal 21. Saya bukan pemotong. Dia tidak boleh memotong PPh pasal 21. Loh, bagaimana kalau saya gajinya lumayan 6 juta misalkan per bulan? Oh kan? Misal gitu ya. Nah, kalau seperti itu tetap saya tidak boleh motong karena saya bukan pemotong PPh pasal 21. Tetapi penghasilan dia kan sudah di atas PTKP ya. Nah, maka asisten rumah tangga saya itu dia terkena kewajiban pelaporan, pemenuhan kewajibannya secara self-assessment. Dia tidak dipotong oleh saya, tapi dia tetap wajib melaporkan. Bahkan dia harus menghitung, oh ini saya udah harus kena pajak nih. Dia harus menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi jatuh kewajibannya itu kewajiban self-assessment bagi asisten rumah tangga saya yang punya gaji 6 juta rupiah per bulan. Seperti itu ya. Nah, oke, untuk kesempatan berikutnya nanti kita akan bicara tentang siapa penerima penghasilan, ya, apa itu pegawai, pensiunan dan sebagainya. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Berlanjut untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.